Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Perumahan Mutiara Citra Geraha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga, tempat tinggal dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah kenikmatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di saat masa pandemi corona yang sedang kita hadapi ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu khususnya yang hadir ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Dan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di majelis ini, mereka hanya mendengarkan melalui daring dalam kajian dalam jaringan atau kajian online. Semoga mereka juga tercatat di sisi Allah dengan niat menuntut ilmu menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita tetap membahas kitab Riyadhus Shalihat, yaitu kitab yang hadis-hadis yang berkaitan tentang wanita. Adapun pada pagi hari ini kita akan masuk, yaitu babnya adalah bab di mana Allah. Jadi ibu-ibu yang sudah punya kitabnya Riyadhus Shalihat, maka bisa dilihat di daftar isinya itu ada di situ tertulis hadis tentang di mana Allah, aina Allah, di mana Allah. Sebelum fotokopi ini kami bagikan materi, sebelum berjalan lebih jauh lagi, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan penting yang sangat mendasar bagi orang-orang yang beriman, yang telah mengakui dirinya sebagai orang yang beragama Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap muslim selayaknya bisa memberikan jawaban tersebut dengan jelas, tegas dengan pertanyaan tersebut, karena sebagai tolok ukur keimanan seseorang. Apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaannya itu, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu adalah di mana Allah? Maka sebagai seorang muslim mukmin harus bisa menjawab dengan tegas,
Ketika ditanya aina Allah, di mana Allah itu? Maka jawabannya fis sama, Allah ada di langit. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata di dalam Muqaddimah Qawaidul Muslah. Beliau berkata, seseorang tidak dapat beribadah kepada Allah secara sempurna. Seseorang tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan keyakinan yang benar sebelum mengetahui tentang nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim, mukmin, ahlus sunnah wal jamaah, kita harus berani mengatakan Allah fis sama, Allah itu di langit. Nanti dalil-dalilnya akan kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun Bapak Ibu, masih ada di luar sana sebagian orang yang masih bingung ketika ditanya di mana Allah. Ada sebagian di antara mereka ketika ditanya di mana Allah itu, jawaban mereka Allah itu di mana-mana. Mereka pakai dalil lagi. Allah itu ada di mana-mana, tidak di satu tempat, tapi di mana-mana. Mereka bawa dalil Quran surat Al-Hadid ayat 4. Ayo dibuka Al-Qur'annya. Quran surat 57 Al-Hadid ayatnya ayat 4. Surat yang ke-57 Al-Hadid ayatnya ayat 4. Mereka bawa Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu yang perlu digarisbawahi, yang mereka jadikan dalil. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Silakan baca terjemahnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Lanjut. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Lalu dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Mohon maaf, di situ ada kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, istawa summa stawa 'alal arsh. Seringkali di dalam terjemahan itu diartikan dia bersemayam. Sebaiknya diganti kata-kata semayam itu, karena menyerupai makhluk. Karena orang meninggal selalu dikatakan dia telah disemayamkan. Maka jangan dikatakan semayam. Lah terus arti yang betul apa gantinya Ustadz? Jadi kalau mendengar ada kalimat atau Allah berfirman summastawa 'alal ars, maka dia beristiwa 'alal ars. Loh lah ya Ustadz, istiwa itu kan bahasa Arab. Artinya apa? Istiwa. Loh lah iya, istiwa itu apa? Istiwa. Jawab istiwa saja, selesai. Yang tahu maknanya cuman Allah Ta'ala. Bersemayam jangan diartikan yang lain. Ya, fahami dengan apa bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Baik, ulang lagi Bu Rita, kemudian dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, lanjut. Kemudian dia beristiwa di atas ars. Itu arti yang betul. Lanjutkan, belum poinnya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang padanya. Lanjutkan lagi. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang... Nah, naik kepadanya. Naik ya, tolong digarisbawahi itu kata-kata naik. Naik itu mesti ke atas atau ke bawah? Ke atas. Lanjut, ini sekarang poinnya yang mereka jadikan dalil Allah itu di mana-mana. Silakan. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Lihat kalimatnya, Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka jangan kaget ibu-ibu kalau ada seseorang muslim ditanya di mana Allah, jawabannya Allah di mana. Ayat ini betul Bu, ayat ini benar ayat ini.
Namun pemahamannya bukan seperti itu. Yang dimaksud Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu bukan zatnya, bukan Allahnya, tapi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Yang bersama kita, bersama makhluk itu ilmunya Allah. Lah Allahnya sendiri kita jawab. Allahnya sendiri fis sama, ada di langit. Nah itu. Jadi mereka, yaitu terkadang di antara mereka ada yang bingung juga ketika ditanya di mana Allah. Jawaban mereka, Allah ada di hati kita semua. Ya. Ada lagi yang sedikit dengan nada marah ketika ditanya di mana Allah itu, dengan nada marah mereka menjawab, jangan bertanya ya, jangan bertanya tentang Allah itu di mana. Allah itu tidak berada di mana-mana. Waduh, ya. Ini tambah melenceng lagi nih. Oleh karena itu, maka jawaban yang berbeda-beda tersebut disebabkan kurangnya perhatian bagian kaum muslimin dan muslimat dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara gamblang menjelaskan bahwasannya Allah itu ada di langit yang benar. Keadaan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini sebelumnya, keadaan ini semakin diperparah. Dengan apa? Sudahlah mereka itu jauh dari Quran dan Sunnah, sehingga mereka jawabannya berbeda-beda. Diperparah lagi dengan munculnya beberapa dai-dai, ustadz-ustadz yang memberikan pemahaman yang menyimpang. Ya. Di antaranya adalah, saya akan sebutkan inisialnya saja, tidak langsung nama. Di antara mereka yang mengingkari Allah itu di langit. Mereka dengan tegas mengatakan mengingkari Allah itu di langit. Allah tidak ada di langit. Kita tidak boleh mengatakan Allah ada di langit. Siapa itu? Di antaranya adalah Ustadz atau Profesor QS. Ini satu, QS. Yang kedua Ustadz UAH. Yang ketiga Ustadz UAS. Nah, ya, itu ya, UAS ya, itu. Nah, silakan diri saja ya. Jadi inilah yaitu sebagian daripada tokoh-tokoh atau ustadz atau dai yang mereka yaitu mengingkari Al-Quran. Salah satunya adalah Profesor QS. Ya, Profesor QS melalui bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, halaman 371, terbitan Al-Mizan Bandung, ya, yang mengingkari keberadaan Tuhan pada satu tempat. Jelas itu ada bukunya. Tetapi kalau yang lain, ya, yang tadi kami sebutkan dua nama selain Profesor QS, itu dalam ceramah-ceramahnya mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengatakan Allah berada di satu tempat. Mengingkari Allah itu di langit. Na'udzubillah. Oleh karena itu, maka saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang gemar baca buku. Hati-hatilah baca buku yang diterbitkan oleh penerbit Al-Mizan Bandung. Hati-hati. Karena apa? Al-Mizan ya, Al-Mizan Bandung. Karena apa? Karena buku terbitan Al-Mizan Bandung ini lebih banyak di dalamnya yaitu berisi syubhat, kerancuan akidah. Ya, kegoncangan, kerancuan akidah. Karena itu maka kita harap berhati-hati kalau membeli buku, lihat penerbitnya dulu. Penerbitnya sunnah ataukah tidak, ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang hadis di mana Allah. Allah itu ada di mana, nanti rinciannya, perkataan para ulama dan hadis-hadis dalil-dalilnya akan kami sampaikan. Supaya kita bertambah yakin bahwasanya memang betul-betul Allah itu di langit. Makanya ibu-ibu kalau ditanya putra-putrinya, Mah, Umi, Abi, atau Papa, Allah itu di mana ya? Adalah fis sama. Allah itu di langit, istiwa alal ars, beristiwa di
Selesai. Ya. Selesai jawabannya. Apa itu istiwa abi? Istiwa itu istiwana. Yang tahu hanya Allah artinya. Jangan diartikan bersemayam. Jangan ya. Baik, sekarang kita akan baca hadisnya. Saya akan bagikan kopi materinya. Silakan ini bisa dibagikan. Antum nggak ambil? Ada sisa juga. Iya. Ya, sudah terima semua ibu-ibu? Sudah ya, silakan bisa dilihat di kopi materinya. Riyadus Shalihat itu kita beri judul bebaskan dia karena dia mukminah. Loh, katanya di mana Allah? Hadisnya memang tentang di mana Allah. Nanti kita akan temukan judul itu ada di hadis tersebut, ya. Baik, kita baca hadisnya di halaman 1 yang ke bawah. Halaman 1 yang bawah. Diriwayatkan siapa? Hadis yang akan kita baca ini bisa dibuka di halaman 2-nya paling bawah. Catatan kaki nomor 2. Catatan kaki nomor 2. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, hadis nomor 37, riwayat Abu Dawud dan Abu Dawud, hadis nomor 930. Kita baca dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kita baca. Ayo, saya dibantu membacakan terjemahannya. Silakan diawali halaman 1 paling bawah. Betul ya? Halaman 1 paling bawah. Atau halaman 2 paling atas di situ. Oh, paling atas. Berarti sudah diedit. Ya, sudah diedit. Baik, kita lihat. Ayo, kita lihat. Jadi, ibu-ibu kalau pengen tahu hadis itu bagaimana bunyinya, ada di halaman 2 di kopi materi ibu-ibu itu. Halaman 2. Riwayat siapa ada di catatan kaki nanti nomor 2. Ayo silakan dibaca. Dari mana? Dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulaimi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita milik Muawiyah bin Hakam. Milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Baik, jadi Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini nama lengkapnya Bapak Ibu adalah Muawiyah bin Hakam bin Malik bin Khalid bin Sakhrin bin Al-Syarid As-Salami, ya, atau As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini panjang sebenarnya ibu-ibu, makanya saya berikan titik-titik di situ. Panjang, karena di dalam hadis ini bercerita tentang dua hewan yang diberkahi oleh Allah, yaitu kuda dan kambing. Makanya Nabi menyuruh kita untuk mengusap, yaitu bagian depannya kuda. Jadi mengusap keningnya kuda. Karena apa? Karena Allah turunkan keberkahan. Jadi ada dua hewan dalam hadis ini panjang. Hadis ini panjang sebenarnya, tapi kami ringkas. Makanya kami tulis titik-titik gitu ya. Terus juga di dalam hadis ini itu disebutkan tentang hukum makan daging onta dan kambing. Katanya Nabi, kalau makan daging onta, wudhu kita batal. Ya, sehingga harus memperbarui wudhu. Tetapi kalau makan daging kambing, maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa Ustadz makan daging onta itu kok membatalkan wudhu? Kita harus wudhu lagi, memperbarui wudhu. Karena kata Nabi, kandang onta itu sebagai sarangnya jin. Sehingga kita dikhawatirkan kita akan terkena pengaruhnya. Tetapi kalau makan daging, ya, apabila melekat di gigi-gigi kita, di sela-sela gigi, maka cukup saja atau cukup dibersihkan saja.
ya, maka tidak perlu mengulang wudhu kalau daging kambing. Ada lagi yang bertanya, ini nggak ada di hadis ini pertanyaannya. Ustadz lah kalau minum susu onta, kalau daging kambingnya saya paham. Lah kalau susu onta bagaimana? Maka dalam riwayat yang lain yang sahih, susu onta juga termasuk. Jadi kalau ibu-ibu sempat minum susu onta, sedangkan ibu baru saja berwudu, maka ibu-ibu harus mengulangi, memperbarui wudu. Terus di hadis itu juga, ini tak ringkas saja, tak ringkas ya. Yang saya tulis di fotokopi itu ringkasan. Saya jelaskan yang panjangnya ini, yang panjangnya, tapi saya ringkas juga ini. Apa itu? Di hadis itu juga dikatakan tentang sholat di kandang onta dengan sholat di kandang kambing. Dikatakan Nabi tidak pernah sholat di kandang onta, tapi Nabi pernah sholat di kandang kambing. Karena kandang onta itu tempat sarangnya jin, sedangkan kandang kambing itu mengandung keberkahan. Bahkan Nabi mengatakan, sholatlah kalian di kandang-kandang. Kira-kira sanggup, wong ada masjid Ustaz. Apa itu kandang kambing? Ya kalau mau dicoba sesekali ya tidak apa-apa ya, karena Nabi yang bilang kambing itu hewan yang mengandung keberkahan ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya kemarin sempat ada yang bertanya, Ustadz, saya itu kalau mau kurban Idul Adha itu yang afdal Ustadz, ikut patungan atau beli 1 ekor kambing. Nah saya urut, katanya para ulama, kurban yang paling afdol itu adalah yang pertama kurban onta. Itu kalau yang beli 1 orang, nggak pakai patungan itu onta paling utama. Yang kedua kurban sapi, itu kalau yang beli 1 orang, nggak pakai patungan, nggak pakai patungan. Yang ketiga kurban kambing, itu kalau yang beli 1 orang. Yang keempat rankingnya adalah patungan onta. Yang kelima patungan kambing, patungan sapi. Jadi kalau ada orang ikut patungan sama ada orang beli 1 ekor kambing, orang yang beli 1 ekor kambing itu yang lebih utama dan ikut patungan. Ganjarannya. Tuh, salaman ya. Ya nanti tahun depan diulang aja ya. Itu. Oh, jadi urutannya gitu, Ustaz. Iya, yang pertama onta kalau yang beli 1 orang nggak ikut patungan. Yang kedua sapi kalau yang beli 1 orang nggak ikut patungan. Yang ketiga 1 ekor kambing, 1 orang untuk 1 keluarga yang beli 1 orang. Yang keempat patungan onta. Yang kelima patungan itu urut-urutannya. Makanya kalau ditanya mana yang afdal Ustaz, ikut patungan apa 1 ekor kambing? 1 ekor kambing. Ya, antum sanggup beli 1 ekor sapi, ya tidak ada dananya. Berarti ikut patungan. Jangan belikan 1 ekor kambing saja. Itu lebih afdal dari sisi pahala. Kambing hewan yang penuh barokah, tapi masih banyak di sana sini suara miring. Jangan banyak makan kambing. Ya, nanti bisa kolesterol katanya. Loh, ya. Ini nggak terbukti itu, Bu. Nggak terbukti itu ya. Baik, ya. Semua yang berlebihan itu tentunya tidak baik ya. Tapi jangan kemudian anti makan daging. Lihat dagingnya tok udah pusing katanya. Astagfirullah ya. Salah ini. Nah, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan lagi sebelum masuk ke hadis ini. Karena hadis ini panjang, Bu. Panjang hadis ini. Di hadis itu juga dijelaskan bahwasannya setiap nabi itu adalah pengembala kambing. Setiap nabi itu pengembala kambing. Jadi bukan pengembala onta. Kenapa? Karena kambing itu hewan yang susah diatur. Onta itu mudah, Bu, ngaturnya. Jadi kalau mau disembelih cukup dipegang tali kekangnya, dia nggak akan ikut. Lihat sapi. Sapi itu ketika diikat, dilepas ikatannya, kita tarik, dia akan ngikut kita. Tapi kambing, talinya Anda pegang, tali kekangnya Anda tarik, pasti nolak dia. Makanya kalau ada orang di Mutiara Citra Grasing, wangel tuturan nih, kan gitu ya. Sulit ya dikasih tahu ya. Ada istri dinasehati, tetap aja. Maka kalau gitu, enggak, saya nggak bilang kayak kambing. Ya. Maka ya suaminya harus sabar ya. Yang namanya berdakwah itu tidak harus serta-merta langsung diterima berjalan mulus ya. Maka harus sabar. Kita lanjutkan, ayo kita baca. Silakan, siap penterjemahannya tadi, lanjutkan.
Dia yaitu berkata Muawiyah bin Hakam As-Sulami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mohon maaf, Rasulullah bertanya kepada budaknya Muawiyah, yang mana budak ini ditugasi menjaga atau mengembalakan kambing-kambingnya Muawiyah. Jadi Rasul itu tanya kepada budak wanita. Jadi yang budak ini perempuan ini ceritanya dalam hadis ini. Lah budak ini tugasnya mengembalakan kambing-kambingnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Apa pertanyaannya? Kenapa kok Rasul sampai tanya? Gara-garanya, nah ini lagi, hadisnya lagi nih karena panjang. Gara-garanya, kambing yang dikembalakan itu ternyata seringkali hilang. Ada yang hilang. Maka Muawiyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, budak ini harus aku bebaskan atau harus aku pukul, wahai Rasulullah? Memangnya kenapa? Karena setiap dia mengembalakan kambing-kambingku, mesti ada yang hilang. Yang alasannya dimakan serigala lah, dan seterusnya. Panggil kemari budak itu. Jadi wanita itu dipanggil Bu sama Nabi. Jadi melakukan tes, dites sama Nabi. Kalau bisa jawab, maka dibebaskan. Nabi bertanya Bu kepada budak itu. Pertanyaannya ringkas, singkat. Kalau ditulis di papan tulis, tidak lebih dari 5 cm. Pendek tapi maknanya mendalam. Apa perkataan Nabi? Saya baca di fotokopi itu. Ainallah. Silakan Bu Rita. Di mana Allah? Rasul tanya sama budak itu. Di mana Allah itu? Maka budak itu menjawab, qalat fis sama. Silakan. Ya, budak wanita tersebut menjawab, di langit. Duh, jelas sekali budak lo ini. Lalu kemudian qala man ana. Silakan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua sekarang, tes yang kedua. Apa tesnya, Bu Rita? Siapa saya? Kalau kau menjawab Allah itu di langit, lalu saya ini siapa? Maka wanita itu, budak itu menjawab, qalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ya, budak wanita tersebut menjawab, engkau adalah Rasulullah utusan Allah. Qala, lalu kata Nabi kepada Muawiyah, juragannya ini, apa kata Nabi? A'tikha fa innaha mu'minatun. Silakan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Duh. Di sini sahih riwayat Muslim, Abu Dawud. Ya, jadi ibu-ibu, kata Nabi kepada Muawiyah, bebaskan wanita ini, merdekakan wanita ini. Wanita ini bukan budak, tetapi dia wanita-wanita yang beriman. Wanita yang beriman. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara kaum muslimin yang pemahamannya itu menyimpang, dia mengingkari kalau Allah itu di langit, maka dia belum merdeka sebenarnya. Itu ya. Budak ini Bu, budak ini sampai diapresiasi oleh Rasulullah, suruh bebaskan. Berarti budak ini lebih cerdas daripada Profesor QS, Ustadz AH, dan Ustadz AS itu. Lebih cerdas budak ini. Saya nggak sebut nama lo ya, tapi ya. Ustadz AS itu kayaknya Ustadz Abu Aslam. Masya Allah. Kalau saya AA, Ibu. AS ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya permasalahan ini. Sekarang kita akan masuk pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kami sampaikan. Ada 4 saja pelajarannya. 4 pelajaran yang bisa kita ambil. 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Mestinya 5, tapi tidak apa-apa. Nanti lihat waktunya. Kalau memang cukup waktu, kita tambahkan 1 jadi 5. Mestinya 5. Di fotokopi ibu-ibu itu cuma ada 4 pelajarannya. Nanti yang panjang itu yang nomor 4 pelajarannya. Baik, kita akan bahas nomor 1 dulu. Nomor 1. Yang pertama dulu, dilihat ibu-ibu pelajaran yang bisa diambil. Apa itu? Indahnya pengajaran Nabi SAW yang dimulai dengan pertanyaan. Bu, mohon maaf. Yang namanya dakwah itu Bapak Ibu tidak harus formal. Dakwah itu tidak harus formal, didahului dengan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nggak perlu, ya.
Dakwah tidak harus formal. Dakwah itu cukup bisa diawali dengan pertanyaan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melontarkan pertanyaan kepada sahabat untuk mendidik mereka. Contoh Bu, tak kasih contoh. Nabi pernah bertanya kepada, jadi ketemu ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu ya? Mak bedunduk itu apa ya? Iya, tiba-tiba gitu ya. Nah, jadi tidak ada apapun, tidak dimulai assalamualaikum, tidak dimulai dengan innal hamdalillah. Nabi langsung bertanya. Apa kata Nabi? Atadruna mal muflis? Siapa di antara kalian yang tahu orang bangkrut itu? Ayo, orang bangkrut itu siapa? Sahabat bertanya. Sahabat berkata. Apa kata mereka? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut itu wahai Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, hutang menumpuk, itu orang bangkrut. Itu versi sahabat. Apa kata Nabi? Dibenarkan sama Nabi. Ya ini masuk dakwanya sekarang. Sama Nabi dibetulkan, dakwanya masuk. Apa kata Nabi? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut, orang pailit itu dari umatku. Ya, kata Nabi, nanti pada hari kiamat banyak di antara umatku yang menyetorkan pahala sholatnya, dia bangga dengan pahala puasanya, pahala zakatnya, sodakonya. Ya, terus kemudian kata Nabi, tapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa karena ngomongin orang, dosa karena menuduh orang, dosa karena menghilangkan nyawa orang, dosa karena yaitu memakan harta orang, korupsi dan seterusnya. Sehingga satu persatu sehingga satu persatu amal kebajikannya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dia zalimi. Apabila pahalanya habis, sementara orang yang dia zalimi masih menuntut balas karena banyak yang ia zalimi, maka kejelekan dosa mereka orang-orang yang dizaliminya itu diambil, ditimpakan kepada dia. Faturiha finnar. Lalu dia dilemparkan ke neraka. Ngaku rajin sholat, ngaku rajin zakat, ternyata tidak bisa dapat tiket masuk ke surga. Tetap masuk neraka. Kenapa? Karena cacat hablum minanasnya. Makanya saya sering katakan, banyak orang itu yang secara vertikal soleh, horizontalnya cacat. Sama Allah tepat waktu sholatnya, tapi sama tetangga suka buat ribut. Ya, sama teman sepengajian suka yaitu ngomongin, ya menghibah dan seterusnya. Maka ini cacat horizontalnya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, jadi dakwah itu kembali ke materi kita. Dakwah itu tidak harus formal. Harus. Contoh. Rasul ngawali dakwah itu mengawalinya itu dengan pertanyaan. Contoh, Nabi bertanya, siapa di antara kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ta'uddunar raquba fikum, siapa di antara kalian yang tahu orang mandul itu siapa? Oh, ini riwayat Muslim. Yang tadi juga tentang orang bangkrut, itu riwayat Muslim juga. Yang sekarang mau saya baca ini juga riwayat Muslim. Siapa di antara kalian yang tahu orang mandul itu siapa? Sahabat bertanya, orang mandul itu wahai Rasulullah, orang yang lama menikah tidak punya keturunan, itu orang mandul. Orang yang tidak punya keturunan. Maka kata Nabi, bukan. Orang mandul itu, nah ini dakwanya masuk sekarang, nasihatnya. Orang mandul itu adalah orang yang banyak keturunannya, tapi tidak ada satupun yang bermanfaat untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Kalau kita cocokkan di masyarakat, anaknya banyak. Ya, ternyata nomor 1 kena narkoba, nomor 2 buka aurat kemana-mana, nomor 3 ndak sholat, nomor 4 keluar masuk penjara, nomor 5 naudzubillah. Mana yang ada yang manfaat kalau orang tuanya meninggal? Siapa yang doakan orang tuanya? Ya ini orang mandul, pinter buat anak tapi tidak bisa didik. Ya, dia bisa membuat yaitu anak yang banyak, tetapi dia tidak menanamkan akidah, akhlak, ibadah kepada anak-anaknya. Itulah orang mandul. Kasihan kan orang tua seperti ini?
Ya, ninggali anak banyak, warisan banyak, ternyata apa? Ya, ujung-ujungnya berkelahi rebutan warisan. Nggak ada yang mendoakan orang tuanya. Karena apa? Karena nggak bisa. Sampai mandikan jenazah orang tua, nggak paham ilmu cara merawat jenazah. Nggak paham. Harus nyuruh orang lain. Makanya saya nggak bosen-bosen. Saya ingatkan, panggil tim perawatan jenazah itu. Belajar. Belajar, paling tidak saya ini punya orang tua. Saya yang akan memandikan orang tua. Saya tidak harus memanggil orang lain. Saya ini bentuk bakti saya terakhir untuk orang tua saya. Itu mestinya. Ngerawat itu loh, tidak bisa. Bayangkan. Ngafani tidak bisa, apalagi mandikan tata caranya. Maka kan yang seperti ini kan bagaimana dia bisa memberikan penghormatan yang baik kepada orang tuanya. Ya. Baik, kalau gitu. Apalagi ketika orang tuanya meninggal, dia masih di luar kota dan seterusnya. Sampai orang tuanya dimakamkan, dia masih belum datang dan seterusnya. Maka ketika mendengar orang tua itu sudah mulai tua dan sakit-sakitan, segera anak itu kemudian harus yaitu berada di sampingnya orang tua. Ya, itu kalau anak laki. Kalau anak perempuan ya harus ikut suami. Kalau suaminya itu tetap mengatakan kau harus tetap tinggal di rumah, maka itulah surganya istri. Berarti bukan anak durhaka, bukan. Karena dengan dia mentaati suaminya dan alasannya bisa dibenarkan menurut syariat, maka dalam hal ini itu adalah surganya istri tersebut. Tapi kalau anak laki, tinggalkan semua. Tinggalkan. Karena baktinya anak laki-laki kepada bapak ibunya itu abadi. Sedangkan baktinya anak perempuan kepada bapak ibunya itu muakkad, sampai akad nikah saja. Setelah akad nikah, maka dia berhak taat bakti kepada suaminya. Surganya wanita, bakti sama suaminya. Sedangkan surganya laki-laki suami, bakti kepada bapak ibu. Kita lanjutkan. Jadi tidak harus formal. Bahkan Nabi pernah berdakwah itu di atas kendaraan. Jadi kalau ada ustadz kita, itu siapa? Ustadz siapa ya? Berkendara kemana, berdakwah, ya rame-rame kemana? Siapa ustadz siapa ya? Ya, apa itu istilahnya itu ya? Rider itu ya. Nah, itu. Maka nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika dibonceng oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, kalau nggak salah riwayatnya itu Rasul yang membonceng kalau nggak salah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu an, yaitu mahaqqul alal ibad. Ya, apa yaitu mahaqqullahu alal ibad? Apa haknya Allah atas hambanya? Apa hak hamba atas Allah? Ditanya Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan dakwah itu tidak harus formal. Jadi kapanpun boleh. Ya. Bahkan Nabi pernah melontarkan pertanyaan lagi. Siapakah di antara kalian yang tahu siapa jagoan itu? Orang itu dikatakan jagoan, itu yang bagaimana? Sahabat menjawab, yang namanya jagoan itu wahai Rasulullah, orang yang tidak bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dia memiliki ilmu, bela diri, mempertahankan diri yang bagus. Nah, itu orang kuat, jagoan itu, ya. Pendekar itu. Salah katanya Nabi. Yang namanya pendekar itu, yang namanya jagoan itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi kalau ada seorang suami, Bu ya, mohon maaf ini, tolong di introspeksi, mohon maaf ini. Juga introspeksi untuk diri saya juga. Kalau ada seorang suami yang dia, mohon maaf ini, mohon maaf, suka ngamuan sama istrinya. Oh, ada nggak suami yang suka marah? Dikit-dikit ngamuk, ya salah dikit ngamuk, mau puri gitu ya, apa puri itu ya, ngambul istilahnya ya, itu bahasa apa itu ngambul ya, puri, marah, ya nggak mau ngomong gitu ya. Maka yang seperti ini berarti dia bukan pendekar, dia bukan jagoan. Jadi kalau ada orang ya badannya itu badan atletis, ya apa kayak orang apa itu yang olahraga apa itu ya, yang gede-gede itu, binaragawan ya. Nah, badan besar tapi suka marah. Bukan jagoan kau. Tapi kalau ada orang kurus gitu ya, kecil, kena angin ke kanan, miring ke kanan, saking kurusnya ini. Cuman sabar, ndak mudah emosi, menahan amarah. Itu jagoan yang sebenarnya. Itu pendekar itu. Ya. Digoda istrinya, sabar. Ya. Hari ini ndak masak, sabar. Ya. Besok ndak masak lagi,
Ya saya seminggu tidak masak sama sekali, sabar ya. Karena masih ada istri kedua, kan gitu ya. Itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya itu nomor satu. Indahnya pengajaran Nabi yang dimulai dengan pertanyaan. Sekarang tak kasih dalil yang nomor satu. Silakan dibuka, yaitu Sahih Muslim nomornya 2211. Muslim 2211. Ya, ayo. Dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. 2211. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya tahukah kamu apa arti muflis? Bangkrut atau pagi? ini yang tadi kami singgung tadi, nggak perlu diteruskan. Tadi sudah saya sampaikan. Apakah kalian tahu orang bangkrut itu? Oh, gitu ya. Adapun yang lain, dalil yang lain, yaitu tentang orang mandul dan jagoan, yang tadi kami singgung, itu ada dalam Sahih Muslim. Bisa ditulis, sayang kitabnya tidak saya bawa ini, karena nomor asli soalnya. Sahih Muslim di nomor 2608. 2608 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi bertanya tentang orang mandul dan jagoan tadi. Sudah kami singgung tadi. Sekarang kita masuk pelajaran nomor 2, ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Nomor 2. Nomor 2. Ini yang di online ini juga pegang materi enggak? Enggak dikirimin. Lewatan PDF. Hah? Nanti ya. Oh iya. Baik, yang kedua pelajarannya, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensahkan jawaban budak wanita tersebut dengan mengatakan Allahu fis sama. Allah itu di langit, di atas langit. Loh, Ustaz, fi itu kan artinya di dalam. Kenapa kok diartikan di atas? Nanti ini, makanya pelajaran nomor 5 ini sebenarnya terkait dengan bahasa Arab soalnya. Ya, saya ulang, sesuai dengan yang difotokopi dulu aja. Kita urut aja dulu. Jadi, Rasulullah mensahkan jawaban budak tersebut dengan mengatakan Allahu fisama. Budak itu mengatakan Allah itu di atas langit. Sah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya tulis juga di fotokopi. 4 imam madhab sepakat Allah itu di atas langit. 4 imam madhab. Siapa mereka? Ayo kita baca satu persatu. Nama-nama imam yang sudah saya tulis di fotokopi itu. Yang pertama namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau hidup pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Berarti usia 70 tahun meninggalnya. Ya. Apa kata beliau? Nih lihat perkataan beliau. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka ia kafir. Keras sekali ini, Bu. Imam Abu Hanifah. Siapa sih Ustadz? Beliau ini. Nama aslinya beliau ini, ibu-ibu. Boleh dicatat di fotokopi tidak ada ini. Bisa dicatat. Nama aslinya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit rahimahullah ya. Nama aslinya. Ya. Beliau ini ibu-ibu sekalian, Abu Hanifah ya, masih Imam Abu Hanifah. Beliau ini seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi, bukan. Karena beliau lahirnya di zaman sahabat, bukan di zaman Nabi. Jadi Nabi sudah wafat ini. Beliau lahirnya di zaman sahabat. Beliau ini disebut adalah ulama tabi'in karena beliau ketemu dengan sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Jadi sempat ketemu sama Anas radhiyallahu anhu. Anas ini pembantunya Rasul yang ikut Nabi 10 tahun sejak umur 10 tahun. Ya. Jadi ikut Nabi umur 10 tahun, ya. Ikut Nabi selama 10 tahun juga. Jadi berarti usia 20 tahun Rasul wafat. Rasul wafat, Anas usia 20 tahun. Anas itu meninggal umur 103, anaknya 106. Anas itu. Istri 1. Karena setiap tahun istrinya melahirkan 2 kali. Setiap setengah tahun melahirkan. Berkat doanya Nabi supaya dikasih banyak anak. Dikabulkan sama Allah. Anas bin Malik.
Jadi ibu-ibu sekalian, saya ulang kembali ke materi kita. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ini seorang sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Ketemu siapa ketika hidupnya? Anas bin Malik. Baik. Terus beliau lahir dan wafatnya di negeri Irak. Irak. Lahir di Irak, meninggal di Irak. Ini makanya harus hafal biografi nih. Ibu-ibu harus sering membaca biografi. Kita lanjutkan sekarang ulama yang nomor 2, imam yang 2, Imam Malik bin Anas. Ya, Irak ya, Irak yang di Irak, lahirnya di Irak, wafatnya juga di Irak. Bukan Mesir ya, bukan Irak. Kita lanjutkan imam yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Di fotokopi dilihat Imam Malik bin Anas. Beliau dijuluki Imam Darul Hijrah. Hidupnya ibu-ibu sekalian, tahun hidupnya 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Berarti wafat usia berapa? 93 ke 179. Ditambah 7, 100. 7 tambah 79. Berarti 86. Usia 86 tahun wafatnya. Beliau ini ibu-ibu dikasih keterangan Imam Malik ini. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Gurunya ini Imam Malik ini. Ustadz, Imam Malik bin Anas, apakah dari Anas bin Malik keturunannya? Bukan ya. Bukan. Imam Malik bin Anas beda dengan Anas bin Malik beda. Sebab ada yang kebablasan ya. Imam Malik bin Anas bin Malik, wah itu jangan ya. Itu bukan. Jadi Imam Malik bin Anas atau dikenal dengan Imam Malik gitu aja. Kenapa? Kita lanjutkan. Kenapa? Ada yang betul? Ya, 93. Ada di fotokopi tahun 93 Hijriah sampai 179. Yang nggak ada dicatat. Yang ada nggak usah diulang lagi catatannya. Itu beliau gurunya Imam Syafi'i. Lah itu yang nggak ada. Kita lanjutkan apa perkataan beliau. Ada di fotokopi, dilihat. Perkataannya Imam Malik bin Anas. Allah berada di atas langit. Sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya Allah. Zatnya, Allahnya sendiri itu di langit. Ilmunya ada di mana-mana. Oh, ini katanya Imam Malik. Ya. Kita lihat lagi ulama nomor 3. Ini yang terkenal di negeri kita. Ya, Imam Asy-Syafi'i. Sampai-sampai disebut Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya, mayoritas di negeri kita. Tapi sayang beribu sayang, perilakunya, perbuatannya tidak seperti Imam Syafi'i. Ya. Baik, apa kata Imam Syafi'i? Nah, siapa beliau ini? Kita tulis dulu biografinya. Di fotokopi tidak ada, ditulis dulu biografinya Imam Syafi'i. Jadi Bu, Imam Syafi'i ini nama aslinya Abu Abdillah, nama kunyah itu Abu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Ummu, ya. Karena beliau laki-laki Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Oh, jadi nama aslinya itu Muhammad, Ustadz ya. Ayahnya namanya Idris, iya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu biografi yang pertama. Biografi yang kedua dari Imam Syafi'i. Biografi yang kedua. Beliau nasabnya sampai ke Muthalib bin Abdi Manaf. Ketemu sama Rasul nasabnya. Jadi dari kakeknya Nabi ini. Karena Nabi itu ayahnya namanya Abdullah. Terus kakeknya berarti kakeknya Nabi namanya Abdul Muthalib. No. Sedangkan Imam Syafi'i ini ketemunya itu di Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Ketemunya itu dari kakek. Ketemunya itu. Masya Allah. Jadi berarti kalau gitu Ustaz, imam-imam itu yang paling dekat sama Rasul nasabnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i paling dekat. Nasabnya ketemu sama Muthalib bin Abdi Manaf. Terus yang ketiga, lahirnya di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i ini. Lahirnya di Gaza. Palestina ini Bu, negerinya para nabi, ibu-ibu sekalian. Palestina ini. Sampai-sampai katanya Rasulullah,
negara yang dinaungi oleh sayapnya malaikat, ya Palestina. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Palestina dibebaskan dari musuh-musuh Allah. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat terakhir tentang Imam Syafi'i ya. Yang keempat, saat beliau lahir, ini ibu-ibu harus tahu ini. Saat beliau lahir bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ketika Imam Syafi'i itu lahir, itu pas persis wafatnya Imam Abu Hanifah. Lahirnya itu. Imam Syafi'i. Beliau ini ibu-ibu sekalian, hidupnya beliau ini tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Berarti usianya 54 tahun wafat. Enggak tua-tua amat. Ya, masih muda, umur 50 itu muda apa tua ya? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau ini masa hidupnya tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Bahkan menjadi rujukan kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih, ya. Nah, sekarang apa kata Imam Syafi'i? Lihat di fotokopi perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i. Sesungguhnya Allah itu berada di atas arsy, yang berada di atas langitnya. Jelas sekali Allah ada di atas arsy, yang arsy itu ada di atas langitnya. Jelas. Namun begitu Allah pun juga dekat kepada makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah itu dekat. Bahkan dalam ayat dikatakan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Allah itu dekat daripada urat nadi dan seterusnya. Allah itu dekat ya dengan kita. Itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Kan ada hadis, setiap malam sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Itu pun sesuai maunya Allah, kehendaknya Allah. Jadi jangan dipermasalahkan dalam hal ini, itu kehendaknya Allah. Jangan bertanya apa yang Allah lakukan, tapi justru kalianlah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian lakukan. Jadi jangan bicara masalah gaib deh. Ini semuanya adalah haknya Allah SWT. Seperti itu. Allah mau turun, Allah mau naik lagi ke arsy-Nya. Ini adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas sekali kata Imam Syafi'i, Allah itu ada di atas arsy. Bahkan arsy-Nya itu ada di atas langitnya. Berarti Allah ada di atas langit. Sekarang yang berikutnya, imam yang keempat. Imam Ahmad bin Hambal. Sering kita dengarkan nama ini. Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata beliau? Yaitu yang hidup tahun 164 Hijriah sampai 241 Hijriah. Setelah Imam Syafi'i generasinya. Setelah Imam Syafi'i. Ya. Jadi Bu, kalau mau diurut itu yang mana dulu Bu? Kalau diurut itu 4 imam itu urutannya mana dulu berarti? Berdasarkan ini lahirnya aja, lahirnya Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Ahmad. Nah ini lahirnya ya. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Allah berada di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Ini semua ibu-ibu saya ambilkan dari kitab yang berjudul Isbatu Sifatul Ulu ya, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi halaman 123, dan kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghafar halaman 165. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan satu lagi. Nah, perkataannya ibu-ibu sekalian, ini perlu ini. Harus saya tambahkan. Perkataannya di fotokopi tidak ada. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini Bu, lahirnya tahun, ini jauh sekali. Ada? Oh ada ya? Oh ada ya, baik-baik. Alhamdulillah kalau sudah saya tulis. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini ibu-ibu kalau sempat dengar kajian saya di mana itu ya, Grand Sansevieria, mana? Grand Sansevieria, ya betul ya. Di perumahan apa itu? Green Park ya.
Ya, betul. Di kediaman Ibu Neneng itu pembahasannya tentang kitab Al-Kabair. Penulisnya beliau ini, Imam Az-Zahabi. Tahun 673. Jauh sekali. Sama 4 Imam Mazhab tadi. Lahir tahun 673. Masa hidupnya sampai 748. 673 sampai 748. Jadi kurang lebih berapa ya? Ditambah 27 100. 27 tambah 48. 65. 75. 75 beliau, saya baca. Di situ sudah saya tulis tulisan Arabnya ya. Ayo saya bacakan, siap Bu Rita membacakan terjemahannya. Fafil khabari mas'alatani. Silakan. Dalam hadis ini terdapat dua masalah. Hadis yang tadi kita baca tentang di mana Allah tadi, tentang budak yang dimerdekakan tadi. Hadis ini mengandung dua masalah. Apa masalahnya? Ihdahuma masyru'iyatu qaulil muslimi ainallah. Silakan. Pertama, disyariatkannya pertanyaan seorang muslim di mana Allah. Jadi Bu, enggak apa-apa, enggak dosa. Kita tanya, Allah itu di mana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makanya beberapa waktu yang lalu ada teman-teman ikhwan kita ngadakan baksos. Waktu itu pembagian baksosnya kepada masyarakat miskin, gitu ya. Nah, pada saat itu siapa yang bisa jawab dapat hadiah tambahan. Setelah mereka dikasih sembako, ada tambahan hadiah yang bisa jawab. Pertanyaan pertama, waduh, siapa di antara panjenengan semua yang tahu di mana Allah itu? Wah, ngacung semua. Allah itu di mana-mana. Oh, itu jawabannya ya. Allah itu ada di hati kita. Allah itu ada seorang ibu tua. Saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul. Bahkan waktu itu sempat sama teman-teman difoto. Pada waktu nerima hadiah itu difoto. Saya masih ingat. So tua Bu, tua, bukan muda. Dia ngangkat tangan, di mana Bu? Ya Allah itu Bu. Allah itu di langit. Masya Allah, hadiahnya 22 aja. Kasihkan ke ibu itu. Karena usia sudah tua dan bisa lagi jawab. Ya, Allah itu di langit. Lain sendiri sama yang lainnya jawabannya. Masya Allah. Ya. Maka boleh Bu, kita bertanya, ayo nak, di mana Allah itu? Itu tidak salah. Bukan pertanyaan bid'ah itu, bukan. Tapi disyariatkan pertanyaan itu. Untuk menguji keimanan seseorang. Dan jawabannya di langit. Kita lanjut. Ayo Bu Rita siap. Faman ankara hatainil mas'alataini. Mohon maaf. Baris yang berikutnya. Wasaniha qaulil mas'uli fis sama. Silakan. Kedua, jawaban dari orang yang ditanya di atas langit. Nah, itu boleh. Maka dan itu disyariatkan. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di atas langit. Terakhir penutup. Faman ankara hatainil mas'alataini fa innama yungkiru alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Barang siapa yang mengingkari dua masalah ini, maka ia telah mengingkari Al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari Allah di atas langit berarti dia mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hafal hadis. Meskipun apal Quran, mengingkari berarti. Itu ya. Baik. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, materi nomor 3. Pembahasan penjelasan hadis nomor 3. Anda lihat nomor 3. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi, betul ya? Memberikan apresiasi. Apa apresiasi itu, Bu? Pujian, penghargaan terhadap jawaban budak wanita tersebut dengan mengatakan a'tikaha fa innaha mu'minatun. Artinya, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. A'tikaha fa innaha mu'minatun. Ya, merdekakan. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban budak wanita tersebut bukti atas keimanannya. Masya Allah. Jadi wanita itu dimerdekakan bukan dibeli, bukan pakai uang. Karena dia punya keyakinan Allah itu di langit, maka merdeka. Suruh membebaskan. Masya Allah. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sekarang poin pelajaran yang keempat. Ini agak panjang. Dalil-dalil ini. Ini agak panjang. Nomor 4. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil yang keempat, hadis di atas adalah salah satu bukti atau dalil dari sekian banyak dalil Allah ada di langit. Di antara bukti atau dalil yang lain yang menunjukkan Allah memiliki sifat ulu. Ulu itu adalah maha tinggi dan Allah berada di langit. Di mana buktinya? Saya tulis di situ ada berapa, Bu? Semua totalnya? Hah? Oh, 8. 15 bukti. 15 bukti Allah itu punya sifat al-ulu. Ya, yang maha tinggi. Bahkan Allah itu di langit. 15 bukti. Wah, sudah nggak terbantahkan ini. Masa yang kayak gini masih diingkari? Wah, ya kenemenan. Apa kenemenan itu? Ya, kebacut lah. Ya, kebacut itu apa ya? Keterlaluan. Iya. Kita lanjutkan. Ayo, apa buktinya Allah itu di atas langit? Ayat Quran akan kita baca, hadis Nabi akan kita baca. Ayo siapkan Al-Qur'annya ya. Yang pertama, lihat tulisan yang bercetak tebal. Sengaja saya cetak tebal. Para malaikat yang berada di langit, saya ulang. Malaikat yang berada di langit takut kepada Rabb mereka, maksudnya takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Saya ulang kalimatnya. Malaikat yang ada di atas langit, malaikat yang ada di atas langit takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Berarti Allah di mana? Di atas, iya. Allah di langit berarti. Di mana ini dalilnya? Ayo dibuka surat 16. Surat 16 itu surat apa ya? An-Nahl ya. Masya Allah, ibu-ibu rupanya di rumah terus ini baca Quran ya. Hafal, Masya Allah ya. Sampai 20 surat aja masih hafal Ustaz. Masya Allah. Ayatnya ayat 50. An-Nahl ayat 50. Surat 16 ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Silakan. Mereka takut kepada Allah, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Loh, mereka di sini maksudnya para malaikat. Para malaikat takut kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya, yang berkuasa di atas mereka. Mereka di sini para malaikat. Itu harus baca tafsir Ibnu Katsirnya. Yang dimaksud mereka di sini malaikat. Malaikat yang ada di atas langit takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Berarti Allah itu di langit. Di situ ibu-ibu kalau membaca Quran itu ada tanda sujud sujud tilawah di situ ya. Iya. Lah kalau kayak gini harus sujud Ustaz? Enggak, karena ini hanya menyampaikan dalil bukan baca Quran. Iya. Baik, makanya orang kalau menyampaikan dalil nggak perlu ta'awud, nggak perlu sebenarnya. Iya. Jadi langsung aja bahwasanya Allah SWT berfirman langsung baca ayat, nggak usah baca a'udzubillahi minasyaitonir, karena dia bukan membaca ayat, dia sedang berdalil. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Fir'aun. Fir'aun. Ada yang kenal Fir'aun? Ya, belum. Tahu ceritanya ya. Fir'aun ingin menggunakan tangga ke arah langit agar dapat melihat Tuhannya Musa. Kurang ajar Fir'aun. Jadi Fir'aun menyuruh Haman. Siapa Haman? Perdana menterinya. Untuk membuatkan tangga menjulang ke atas langit agar dinaiki oleh Fir'aun. Fir'aun pengen tahu siapa sih sebenarnya Tuhannya Musa itu. Loh, Fir'aun lo tahu. Dia, kalau Allah itu ada di atas langit, Fir'aun, berarti Fir'aun lebih hebat daripada Profesor QS itu. Fir'aun lebih hebat daripada Ustadz AH sama Ustadz AS. Bayangkan. Ayo. Lu di mana Ustadz dalilnya itu Ustadz? Ayo dibuka dalilnya. Quran surat nomor 40. Buka nomor 40. Surat apa itu? Al-Mu'min. Nama lainnya Al-Mu'min? Al-Ghafar apa Ghafir?
Ghafir. Ya, sudah mulai ya, sudah mulai. Surat Al-Mu'min ayatnya 36 dan 37. 36 dan 37. Siap, kita dengarkan. Wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya, silakan baca. Dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, Lanjut. yaitu pintu-pintu langit, Agar supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Fir'aun tahu kalau Allah itu di langit, makanya makanya dia menyuruh Haman untuk buat bangunan menjulang ke langit. Bayangkan. Lah kalau Allah itu di mana-mana, ngapain Fir'aun menyuruh Haman membuat bangunan tinggi? Bayangkan, Fir'aun aja tahu, Fir'aun itu. Tuhannya Musa ada di atas langit, dia kepingin menandingi Allah. Ya, inilah bentuk daripada yaitu pengingkaran Fir'aun, ya, kedurhakaan Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, belum kelar. Silakan. Tetapi Dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. terus. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. No, jadi tetap ya. Katanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta. Siapa yang dicap pendusta oleh Firaun? Nabimu Musa alaihissalam. Meskipun dia lihat, tetap dianggap pendusta Nabi Musa. Bayangkan, tetap nolak. Ya. Oleh karena itu, maka Firaun saja mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Tambahkan lagi surat 28. Masih nomor 2. Surat apa 28? Al-Qasas. Ayatnya 38. Mudah diingatkan, surat 28 ayat 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu minal kadhibin. Silakan. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Wih, Fir'aun ngaku Tuhan loh. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Lanjutkan terus. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Wih, bayangkan terus. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Loh, coba Fir'aun aja tahu kalau Allah itu di langit. Nah, sekarang kita tunjukkan bukti nomor 3. Ayo, lihat tulisan yang bercetak tebal itu. Jangan merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit. Jelas ayatnya nanti. Jangan merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit, karena Allah mampu mengirimkan azab. Jangan merasa aman. Ya. Surabaya nggak mungkin Ustadz. Indonesia Ustadz nggak mungkin Ustadz kena corona. Corona itu ada di RRT Ustadz. Orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Orang Muslim itu suka wudhu. Dimana kalau wudhu diawali dengan cuci tangan. Nggak mungkin orang Islam kena corona. Ternyata masuk juga enggak corona. Jadi jangan ujub, jaga lisan. Dia lupa kalau banyak sahabat Nabi kena taun yang meninggal dunia. Sahabat lo levelnya. Lu banyak Ustaz ya? Banyak sahabat Nabi yang meninggal karena kena wabah taun. Lah memangnya corona ini termasuk taun? Iya taun. Corona ini termasuk taun, pandemi. Penyakit yang mewabah pandemi. Jadi taun itu tidak terbatas lepra saja. Tapi taun itu penyakit yang pandemi. Bukan endemi, bukan epidemi. Tapi sudah pandemi sudah. Ya seperti sekarang ini. Ya. Oleh karena itu jangan ujub, jangan sombong. Siapapun bisa kena kalau memang Allah berkehendak. Ya.
Maka kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keadaan ini diganti oleh Allah dengan keadaan yang lebih baik, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita tutup ini nggak kelar ini. Kita tutup sampai nomor 5 saja. Sampai nomor 5 ini ya. Karena waktunya tanpa terasa sudah mendekati pukul 10. Kita lanjutkan dalilnya untuk nomor 3 surat Al-Mulk, surat nomor 67. Al-Mulk. Al-Mulk. Surat apa namanya lainnya? Betul, Tabarok. Boleh enggak Tabarok dibaca tiap malam? Boleh, boleh ya. Ini dalam hadis surat dikatakan bahwa saya surat yang bisa menolak dari azab kubur. Tabarok ini ya. Ya, betul bisa memberikan syafaat. Betul, Ibu. Ayatnya 16. Surat Al-Mulk ayat 16. Wah, ketemu ini di sini. Jelas sekali. Allah berfirman, "Aamintum man fis samai ayyaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Silakan. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Lihat kalimatnya. Apakah kau merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Jelas sekali. Terang benderang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masa yang seperti ini masih diingkari? Sekarang yang nomor 4. Para malaikat dan segala urusan naik kepada Allah pada hari kiamat kelak. Jadi para malaikat dan semua segala urusan naik kepada Allah pada hari kiamat kelak. Naik itu ke atas atau ke bawah? Atas, ya. Mana dalilnya? Quran surat 70. Quran surat 70 Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Ayatnya yaitu ayat 4. Al-Ma'arij ayat 4. Ya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Silakan. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Para malaikat termasuk malaikat Jibril yaitu naik kepada Allah yang kadarnya itu butuh waktu perjalanan 50.000 tahun. Naik, berarti ke atas, berarti Allah di atas langit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Saya kalau membaca surat Al-Ma'arij itu ada ayat yang bikin kita merinding, Bu, di surat Al-Ma'arij ini, Bu. Yang bikin kita merinding. Ya. Ternyata, Bu, sebelum tak tunjukkan ayatnya nih. Ya, makanya saya kalau orang nyebut Al-Ma'arij itu teringat ayat ini terus. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin katakan, ternyata Bu, hakikat perpisahan dan pertemuan, hakikat pertemuan dan perpisahan seorang hamba, pertemuan dan perpisahan seorang hamba, itu ada 4, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang pertama aja yang saya bahas, yang pertama, karena ayatnya jelas ini. Mumpung lagi buka Al-Ma'arij soalnya, mumpung lagi buka surat ini. Ada orang itu ketika di dunia ketemu, di akhirat tidak bisa ketemu. Ada. Itu hakikat yang pertama. Hakikat pertemuan dan perpisahan itu ada 4. Yang pertama, di dunia ketemu, di akhirat tidak ketemu. Dunia ketemu, di akhirat tidak ketemu. Ya. Lah kalau yang nomor 2, tak kasih bocoran. Di dunia yaitu dia tidak bertemu, di akhirat ketemunya. Kebalikannya. Ya sudah, kita nggak akan bahas panjang-panjang. Yang kita nomor ini ada materi tersendiri nanti ya. Nomor 1 aja dulu, nomor 1. Apa nanti nomor 1? Hakikat perpisahan dan pertemuan dan perpisahan. Di dunia ketemu, di akhirat tidak ketemu. Ustadz, memangnya siapa orang itu Ustadz? Di dunia ketemu, akhirat tidak ketemu. Jawabannya orang-orang kafir. Orang kafir itu di dunia mereka ketemu sama familinya, tapi nanti di hari kiamat dia tidak ketemu. Lihat orang kafir, jangan tergiur. Orang kafir itu ketika di dunia ada istilah hari Valentine Days, hari kasih sayang. Ada istilah Thanksgiving, apa itu namanya? Saling memberikan ucapan ya, kalau tidak salah. Itu.
Pokoknya mereka mesra betul di dunia ini. Tapi kafir ya, kafir ini, bukan muslim. Mereka mesra, saling berpelukan, ya bercanda ria antara istri, anak, kemana-mana bersama-sama dengan keluarganya, ibunya dan seterusnya. Begitu meninggal dunia, itu anaknya atau suaminya dia minta kepada Allah. Nah ini mulai, saya akan tunjukkan ayatnya. Dia minta sama Allah, ya Allah keluarkan saya, ya Allah masukkan yaitu anak saya ke dalam neraka, yang penting saya bisa keluar dari neraka. Masukkan orang tua saya, ibu bapak saya ke neraka, yang penting saya keluar dari neraka. Jadikan mereka tebusan saya ya Allah. Padahal di dunia mereka bermesraan loh ini. Bermesraan. Jadikan keluarga saya, jadikan keluarga saya, saudara-saudara kandung saya, masuk neraka semuanya. Yang penting saya bisa keluar dari neraka ini ya Allah. Itulah orang kafir. Di dunia ketemu, akhiratnya cerai-berai. Makanya Rasulullah tidak akan ketemu sama Abu Talib. Rasul tidak akan ketemu sama Abu Jahal. Meskipun itu pamannya sendiri. Oh, Abu Lahab. Abu Lahab tidak akan ketemu. Sebagaimana Abu Lahab tidak akan ketemu sama istrinya, gitu ya. Sebagaimana Abu Jahal tidak akan ketemu sama istrinya. Kenapa? Sana sama-sama orang kafir, nggak akan ketemu. Ya. Baik, di mana itu dalilnya Ustaz? Ini silakan dibuka Al-Ma'arijnya, geser dikit. Ayat 11 sampai 15. Baca yang keras. Ayat 11 sampai 15. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Ya, silakan. Sedang mereka saling melihat. Maksudnya di neraka ini. Terus Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. orang kafir kepingin nebus dirinya dengan anak-anaknya. Jadi dia minta sama Allah agar anaknya dimasukkan neraka. Yang penting saya bisa keluar dari neraka. Wih. Terus nggak cukup anak. Ternyata apa itu? Dan istrinya dan saudaranya. Pasangannya dia minta istrinya. Istri yang ketika di dunia ulang tahunnya diperingati, ya, dicium keningnya, ya. Itu ada hari kasih sayang lagi. Masya Allah. Itu nanti di akhirat nggak berlaku. Dia minta sama Allah, istriku masukkan ke neraka, yang penting aku bisa keluar. Termasuk saudara kandungku. Lanjut, nggak cukup ternyata, nggak cukup. Lanjut. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Bapak ibunya yang melindungi dia. Bayangkan, dia minta untuk jadi tebusannya dia di neraka. Allahu Akbar, agar supaya dia bisa keluar. Lanjut terakhir. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Jadi dia minta semua manusia yang ada di bumi ini masukkan ke neraka. Yang penting aku bisa keluar dari neraka. Apa kata Allah ayat 15-nya? Sekali-kali tidak dapat. Ya, Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. nggak mungkin bisa. Ya, oleh karena itu, ini baru hakikat pertemuan dan perpisahan yang pertama. Lah yang kedua Ustadz, yang kedua itu katanya di dunia tidak ketemu, di akhirat ketemu. Siapa itu Ustadz? Kita dengan baginda Rasulullah SAW. Anda di dunia saat ini tidak bisa melihat jasad Nabi. Bagaimana raut wajah Nabi, Anda nggak lihat. Tapi nanti di hari kiamat, semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Ustadz, apakah Rasul juga kenal sama kita? Kenal. Bagaimana itu dalilnya? Ada di dalam hadis riwayat Muslim. Ada. Nabi mengatakan, bahkan Nabi memberikan perumpamaan. Nabi mengatakan, aku ingin ketemu dengan saudara-saudara kita. Katanya para sahabat yang hadir waktu itu, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudara yang aku maksud adalah orang-orang yang akan tinggal nanti di akhir zaman. Sahabat tanya lagi, bagaimana Anda kenal sama mereka, wahai Rasulullah? Bagaimana Anda kenal sama jamaah Mutiara Citagra? Wong Anda meninggal duluan. Sedangkan mereka hidup di akhir zaman. Apa katanya Nabi? Bagaimana menurut kalian
Jika ada orang punya kuda, keningnya putih, kakinya putih, ekornya putih, kuda itu ada di tengah-tengah kerumunan, kuda yang semuanya warnanya hitam legam, semuanya. Kira-kira pemilik kuda yang keningnya putih itu bisa mengenali kudanya tidak? Ya tentu, karena yang beda itu cuman itu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku akan mengenali umatku dengan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya karena bekas air. Makanya ibu-ibu jangan males wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat kita dikenali oleh Nabi sebagai umatnya, berjumpa sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia tidak ketemu, Bu. Kita kalau umroh cuma lihat kuburannya, itu pun cuma lihat di balik dinding saja. Tapi di akhirat semoga Allah pertemukan di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 insya Allah lain kesempatan aja, ya. Baik, itu. Lah Ustaz, bisa nggak suami ketemu istrinya nanti? Bisa, makanya ini ada pembahasan nanti yang berikutnya, itu ya. Baik, demikian apa yang masih nomor berapa sekarang? Sekarang nomor 5 ya. Terakhir penutup. Yang kelima, bukti kalau Allah itu di atas langit. Yang kelima, perjalanan Mi'raj beliau, kan ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj itu dari Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, naik ke langit ke-7, Sidratil Muntaha. Itu Mi'raj. Yang kita bahas itu bukan Isra-nya, bukan dari Mekah ke Palestina. Yang kita bahas itu Mi'raj. Anda lihat kalimatnya. Perjalanan Mi'raj beliau mulai dari langit yang pertama sampai ke langit yang ke-7, terus naik ke Sidratil Muntaha. Ini menunjukkan Allah itu ada di atas langit. Allah itu ada di atas langit. Ya, kalau Allah itu di mana-mana, ngapain jauh-jauh pergi ke atas? Ayo. Jadi yang di mana-mana itu bukan Allahnya, tapi ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya, Quran surat 53 An-Najm. An-Najm surat 53. An-Najm. Ayatnya ayat 13 sampai 18. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaksha sidrata ma yaksha." Ya, sampai situ. Ayo, baca. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rumahnya yang asli pada waktu yang lain, Lanjut, di mana itu? yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Terus. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Lanjut. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Terakhir. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, naik ke atas, Mi'raj itu. Berarti Allah itu ada di atas langit. Lalu Nabi menerima perintah sholat. Ya, Nabi menerima perintah sholat dari atas langit. Ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya cukup buat kita mengatakan Allah itu ada di atas langit. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimah, kalau lihat tayangan di video YouTube, ustadz-ustadz yang tadi kami sebut tadi, itu beliau-beliau tidak sadar ketika dalam ceramah pengajiannya, mimpin doanya, itu sambil lihat ke atas. Katanya Allah di mana-mana. Kok tangannya ada di atas? Ya, itu kadang-kadang bertolak belakang, ya, bertolak belakang, gitu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, maka sebagai muslim, sebagai mukmin harus punya keyakinan. Ainallah, ibu-ibu? Fis-sama. Ya, istiwa alal arsh. Demikian, saya tidak buka tanya jawab karena materi belum kelar, materi belum selesai. Kami cukupkan sampai di sini. Kita mengikuti protokol kesehatan yang tidak boleh berlama-lama. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Semoga saudara-saudara kita yang beriman, yang saat ini masih terpapar terkena COVID-19, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah.
diberikan kesembuhan, sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Bagi saudara kita, termasuk para dokter-dokter yang meninggalkan kita lebih dahulu, jika mereka orang yang beriman, semoga kematiannya tercatat syahid di sisi Allah SWT. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.